kulit itu harus sehat, karena kalau kulit sehat sudah pasti cantik. Jadi kalau pengen cantik saja belum tentu sehat, itu tidak bisa tahan lama. Tapi kalau kepengen permanen cantiknya, kita harus sehat. Sehatkan dulu kulitnya, baru cantik itu akan mengikuti, glowing itu akan mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Biru, bincang seru benar dan bermutu bias yang Fatimah. Kali ini kita mendatangi narasumber yang istimewa, yaitu Dr. Novi. Beliau adalah owner dari Alzina yang sudah menyebar di seluruh kota Pati, Kabupaten Pati, dan juga di lintas beberapa kabupaten yang lain dan juga di provinsi Jawa Timur. Semoga nanti pembicaraan ini akan memberikan banyak inspirasi yang menarik tentunya yang bisa kita petik. Untuk itu mari kita jumpai beliau, Dr. Novi yang sudah menyempatkan diri di tengah aktivitas beliau yang tentunya sangat-sangat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, dokter? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi Kak Uji dan rombongan Yaumi ke sini. Dan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbincang-bincang di Biru, bincang seru. Oke, semoga memang nanti perbincangan ini seru, menarik, dan yang paling kita inginkan adalah memberikan pencerahan, inspirasi banyak orang untuk ya nanti dari berbagai sisi ya. Iya. Yang pertama mungkin Alzina ini kenapa kemudian dokter akhirnya mendirikan Alzina, tujuan motivasinya yang paling pokok apa? Tentunya bukan hanya sekedar bisnis ya pastinya. Iya, kalau pertama kali Alzina itu memang awalnya memang untuk saya memang mengembangkan potensi saya sebagai dokter. Jadi selama dari tahun 2009-2010 karena melihat berbagai macam krim-krim atau produk-produk yang tidak aman untuk wanita, untuk kulit, jadinya saya tergerak untuk membuat suatu produk yang memang aman untuk wajah kita dan tidak merugikan kesehatan kita. Itu sejak 2010, Pak. 2010, jadi kurang lebih hampir 10 tahun ya? Iya, 10 tahun itu prosesnya panjang. Nah, dari 10 tahun perjalanan tadi, yang pertama adalah bagaimana kenyataan di masyarakat banyak beredar produk yang kurang aman, kemudian Ibu sebagai dokter tergerak untuk menawarkan atau memberikan solusi ya gitu ya. Karena mungkin prinsipnya kenapa, apakah ada prinsip selain bahwa kenapa saya harus memberikan alternatif ini? Iya, karena yang pertama itu alasan kesehatan. Jadi bagaimana saya itu kepengen mengedukasi kepada semua wanita, baik itu wanita ya ataupun laki-laki semuanya, bahwa kulit itu harus sehat. Jangan kita pengen menuntut kulit itu putih, kulit itu pengen langsung putih kayak Korea itu enggak. Jadi saya kepengen mengedukasi bahwa kita itu bisa cantik, kita itu bisa sehat dalam waktu yang enggak lama, tetapi dengan menggunakan produk yang aman dan juga dengan konsultasi atau pendampingan dari dokter dan beauty konsultan. Jadi yang kedua itu adalah kebermanfaatan. Setelah kesehatan, yang kedua saya pengen membuat Alzina itu bagaimana biar bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk pasien, untuk sahabat Alzina juga, untuk karyawan, untuk keluarga besar. Kita sudah ratusan karyawan, hampir 300 karyawan kita bina, dan juga hampir ratusan reseller juga yang seluruh Indonesia mengambil manfaat dari produk Alzina ini. Jadi bisa meningkatkan taraf hidup, dan juga bisa menambah rezeki buat ibu-ibu dan yang di rumah. Kita juga di Alzina juga bukan hanya untuk kita membuka gerai dan kita mencari uang, tetapi mencari edukasi dan kebermanfaatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa selain tadi yang dijelaskan oleh Ibu, yang ingin diberi garis bawah bahwa semua wanita atau siapapun manusia itu sudah dibekali dengan
secara fitrah itu dengan bahan yang sudah cantik, iya, kulit yang cantik apa adanya. Kita dianugerahi Allah itu benar-benar seorang manusia yang sempurna. Jadi diberikan kulit, diberikan kesehatan, diberikan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu mensyukuri dengan merawat. Nah, itulah yang saya masukkan ke edukasi skincare kita, bahwa skincare itu wajib. Karena itu adalah perawatan kulit. Ya, bentuk syukur bahwa merawat yang diberikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang wajib. Itu yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Kemudian bagaimana merawat itu? Akhirnya Ibu memunculkan produk, ya, berinovasi dengan produk-produk dengan bekal keilmuan Ibu sebagai dokter kulit, kemudian membuat berbagai produk itu, ya. Betul. Jadi produknya itu saya dulu sih meracik sendiri, Pak. Saya sambil ngudek sendiri, tidak ada izinnya, tidak ada apa, saya langsung berikan ke pasien. Karena kan dulu saya melihat pasien itu kasihan sekali, wajahnya merah, wajahnya gosong, berbagai macam perawatan oleh dokter maupun salon itu sangat-sangat mereka tidak ada edukasi untuk kulit itu basicnya harus bagaimana. Padahal kulit itu basicnya hanya satu. Kita perlindungan kulit sudah sehat, insya Allah akan glowing atau akan cerah sendiri. Jadi makanya kita berikan suatu edukasi. Di Alzena itu semua beauty konsultan di Alzena itu sudah menguasai apa itu jenis kulit, bagaimana kulit itu nanti akan berpengaruh dengan produk-produk yang bermacam-macam. Dan di Alzena kita sudah alhamdulillah sudah dilegalisasi oleh Badan POM dan sertifikat halal dari MUI. Jadi semuanya masuk ke ke izin dan legalitas di hak paten di Indonesia. Dan akhirnya sekarang sudah menjadi produk yang pabrikan, ya, sudah sudah diproduk dengan memenuhi standar higienis yang sangat kita tinggi. Punya pabrik sendiri. Alhamdulillah. Jadi pabrik itu setiap 3 bulan Badan POM dan juga semua dinas itu selalu ngecek home industri kita atau industri pembuatan produk kita. Dan itu tidak bisa diberikan kepada semua orang kecuali dengan pengawasan. Dan semoga Alzena nanti menjadi bagian dari produk yang sudah ada di masyarakat yang nasional gitu, ya. Amin. Semoga begitu. Bahkan target kita 2021 Alzena bisa masuk ke pasar nasional untuk kita bisa berkompetisi dengan produk-produk yang lain. Kira-kira tetap pakai nama brand Alzena nggak, Bu? Untuk brand Alzena mungkin kita tetap pakai, tapi untuk produk brand yang lain mungkin kita juga ada. Tapi nanti lebih ke brand skincare tadi, ya, bukan brand make up seperti Wardah gitu, bukan? Bukan, kalau make up kan berbeda. Jadi skincare dengan make up itu berbeda. Skincare itu pondasinya. Jadi kayak rumah itu skincare itu pondasi. Kalau makeup itu kan kayak kita mau bikin desain atau apa. Jadi kalau pondasinya di skincare, kita ada skincare basic, yaitu pembersihan, perawatan perlindungan kulit atau pelembapan, kemudian kita pengangkatan kulit mati, kemudian kita menggunakan yang namanya perlindungan atau sunscreen. Itu satu set yang namanya skincare basic yang memang perlu diberikan kepada kulit kita, baik itu wanita maupun pria, anak-anak pun maupun orang tua. Atau dengan kata lain, di sini Ibu Dr. Taufik ingin mengajak atau tadi yang pertama adalah bersyukur dengan merawat kecantikan kulit. Kemudian yang kedua adalah bahwa kecantikan ini adalah kecantikan yang memang alami, yang itu memang bukan untuk disokan, bukan pamerkan gitu, bukan. Tapi justru memang kecantikan yang istilahnya penuh dengan pahala, karena nanti akan bermanfaat untuk dirinya sendiri, kemudian juga kepada orang yang berhak melihat kecantikan alami itu, yaitu suami dan keluarga gitu. Suami dan keluarga. Jadi kalau kita sehat, kita menarik, suami itu akan betah di rumah. Suami itu juga akan terlayani dengan baik. Itu banyak sekali kan intinya yang harus kita gali dari yang namanya pentingnya skincare bagi kita semuanya. Jadi intinya di sini kita akan membawa masyarakat bahwa merawat diri
khususnya dengan skin care, peduli pada kulit kita, itu adalah bagian dari lifestyle atau gaya hidup gitu ya. Karena dengan di situ adalah bukti kesyukuran kita yang pertama, kemudian yang kedua tadi bisa bernilai ibadah. Ketika sudah, ya tadi yang pertama memang niatnya begitu sama bernilai ibadah, tapi yang lebih utama sebagai wanita khususnya adalah bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Iya, jadi skincare itu penting dan juga wajib. Dan ternyata memang merawat kulit tadi bukan mayoritas wilayahnya perempuan, tapi semua manusia harusnya gitu, karena dianugerahi dengan anugerah yang sama, dan memang nanti setiap kita akan ditanya bagaimana menjaga potensi atau aset kita gitu ya. Nah, Ibu termasuk tadi ya gaya hidup yang ingin diberikan kepada masyarakat, ingin disadarkan kepada masyarakat, mungkin termasuk juga bagaimana pilihan-pilihan Ibu mendidik putra-putri mungkin begitu ya? Oh iya, kalau putra saya dua itu jagoan saya itu, saya memang ke arah yang pertama itu karakter anak. Jadi sebenarnya akademik itu penting sekali, tapi yang penting adalah karakter anak. Jadi anak saya bagaimana di saat pendidikan awal itu harus benar-benar terbentuk karakter bahwa saya adalah seorang anak yang yang mampu untuk melakukan hal-hal yang terbaik di saat masa-masa mereka menjadi anak-anak, dan juga karakter itu terbentuk dari sebuah pendidikan. Jadi pendidikan awal itu memang sangat penting sekali bagi anak-anak. Pentingnya itu bukan hanya di rumah, tetapi di semua ini, jadi di sekolahan. Makanya saya memilih untuk di Yaumi, dua anak saya tuh di Yaumi semua. Karena pendidikan karakternya ini sekali menonjol gitu ya. Menonjol sekali. Tapi akademiknya pun juga tidak kalah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kalau dibandingkan, ya bukan membandingkan sih sebenarnya. Kalau dengan yang lain mungkin dari segi akademiknya tidak kalah. Jadi sama, dan juga ada yang menonjol. Ada kan biasanya anak itu beda-beda. Kemampuan anak itu beda-beda, dan saya tidak mau memaksakan anak itu untuk distandarkan dengan ukuran yang sama gitu kan. Saya seorang orang tua, saya sama Pak Indi itu tidak pernah menuntut anak untuk kamu harus juara, kamu harus enggak. Jadi saya meminta untuk anak-anak itu apa yang terbaik, apa yang punya potensi digali. Jadi anak saya itu punya potensi, yang satu itu biasanya pinter sekali untuk mempunyai seni, yang satu untuk mempunyai karakter untuk membuat konten, itu mereka saya gali. Jadi saya nggak mau memaksa. Oke. Apakah Ibu dulu juga melakukan semacam riset gitu? Maksudnya untuk survei ke masing-masing sekolah, mempelajari brosurnya, mempelajari lingkungannya, mempelajari pola asuhnya atau pola pendidikannya? Melakukan hal itu ya, Bu? Iya, saya mesti riset dulu. Karena kan untuk anak nggak bisa saya coba-coba. Kayak iklan ya, Bu ya? Untuk anak nggak boleh coba-coba gitu ya? Apalagi pendidikan yang memang itu tidak bisa untuk coba-coba, itu nggak boleh. Kalau untuk anak saya yang kedua, itu saya lihat dari anak yang pertama. Untuk yang anak pertama itu pendidikan memang kelihatan kental sekali, karakternya terbentuk. Jadi kalau adzan dia memang sudah mempersiapkan diri, contohnya saja. Kalau adzan udah siap-siap, sudah prepare gitu. Terus sudah malah meminta untuk saya punya jadwal di masjid untuk adzan, Bun gitu ya. Alhamdulillah. Terus kalau ada lomba kadang beliau anakku itu yang satu itu mesti pengen sekali untuk berpartisipasi. Saya kepengen mengeluarkan potensi anak saya yang jadi saya tidak memaksa, dan alhamdulillah ya di Yaumi memang ustadzahnya juga asuhnya itu benar-benar kental sekali dan sudah senior daripada mungkin sekolah yang lain gitu. Jadi tentang mendidik anak itu benar-benar sabar sekali, tidak pernah namanya anak saya itu dimarahin itu tidak pernah, tapi diarahkan itu. Malah lebih bagusnya kalau bundanya kan kadang nggak sabar itu, saya tuh nggak sabar orangnya kalau didik anak, tapi kalau ustadzah itu gini, Bun, malah ngasih tahu. Ustadzah itu baik, jadi mempunyai corak pendidik yang memang asuhnya ada dari mungkin daripada yang lain, tapi saya kurang tahu kalau yang lain kan belum pernah masuk, tapi kalau Yaumi memang udah dari dulu memang sudah karakter anaknya terbentuk yang sangat bagus, insya Allah.
Ya, yang sangat-sangat bagus sekali dari beliau ini adalah bahwa memiliki kesadaran bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Kemudian sekolah, ustadz-ustadzah, guru-gurunya itu adalah sebagai mitra kerja. Betul. Tapi tetap tanggung jawab tetap bersama, sehingga kadang-kadang kan ada orang menyerahkan di sekolah 100%, itu tidak boleh karena memang tanggung jawab utama itu adalah orang tua. Kemudian saling berkolaborasi, saling bekerja sama, berkomunikasi dan seterusnya. Apakah Ibu sering juga berkomunikasi dengan guru-gurunya Mas Iqbal dan sering, Mas tiap hari malah. Oh gitu ya. Jadi kadang perkembangan anak itu saya tanya, anak saya kurangnya apa-apa. Kadang tuh kita belum tanya pun ustadzanya udah laporan. Ma ini Bun, ini ada yang perlu ditambahin, ada yang perlu ada yang perlu dibuatkan ke Ananda gitu. Jadi saya tuh berarti anak saya ada yang kurang di sini, jadi saya benahin untuk di rumah. Apalagi pandemi ini. Pandemi itu walaupun yang lain tidak pada sekolah, tapi yang di Yaumi itu benar-benar seperti kita itu sekolah di. Iya, karena dengan Zoom, dengan pendampingan, video call semuanya, hafalan, setor hafalan pun juga anak-anak itu sangat ini sekali, sangat comfort. Dan juga alhamdulillah pandemi ini kita insya Allah tidak ini kok tidak kecewa dengan Yaumi. Bahkan kita sangat-sangat bangga dengan pembelajaran di Yaumi pada saat pandemi. Luar biasa perjuangannya. Ustadzah-ustadzahnya itu sampai saya itu nggak bisa berterima kasih, hanya doa sama terima kasih aja untuk Yaumi biar bisa mengawal pendidikan anak saya. Ya, itu yang sangat penting adalah support dari orang tua, itu sangat membantu di ustadz-ustadzah di lingkungan Yaumi Fatimah, karena memang selama pandemi ini tugasnya menurut kami yang di lapangan itu menjadi seperti 3 kali lipat. Yaitu yang pertama tetap harus ngajar face to face dengan Zoom, kemudian yang kedua membuat LKS, kemudian juga membuat video offline pada materi-materi yang tidak bisa ditransfer ke anak-anak dengan face to face via Zoom, dan juga yang tidak kalah adalah membuat selalu harus menelpon anak satu-satu khususnya untuk memastikan hafalannya. Memastikan hafalan itu tiap hari. Yaitu yang kadang-kadang ustadzah kemudian dikirimnya juga lihat HP yang sehari itu harus segera dikoreksi. Karena biar nggak numpuk sudah dihapus. Nah itu yang bikin jadi tadi nambah gitu, karena nggak bisa dibawa ke rumah, harus segera selesai hari itu. Anak-anak itu kepengen banget sekolah. Iya. Kangen sama ustadzah, sama teman-temannya gitu. Karena itu enggak. Jadi sedih kalau nggak ketemu. Ya, alhamdulillah perbincangan yang sangat seru, sangat menarik dengan Dr. Novi, yaitu yang pertama dari perjuangan beliau bagaimana mendirikan Al-Zina yang bukan semata-mata untuk kepentingan usaha yang bersifat materi, tapi justru bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bersyukur dengan kulit yang dianugerahkan Allah. Kemudian yang kedua adalah mampu membuka lapangan kerja bagi banyak karyawan dan juga reseller dengan produk-produk beliau yang pastinya aman digunakan karena hadir dari orang yang didasari dengan ilmu yang mumpuni, yaitu dengan keahlian beliau sebagai dokter kulit yang insya Allah memang di situ ahlinya, di situ perannya untuk memberikan produk yang menjadi alternatif untuk masyarakat. Sangat menarik perbincangan ini, dan semoga Ibu Novi dan keluarga tidak berkeberatan manakala nanti kita sambangi lagi untuk berbincang seru tentang berbagai topik. Dengan senang hati. Iya. Demikian, dan semoga perbincangan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan jangan lupa kalau sehat memang harus ada usaha, dan yang pasti harus halal dan jelas gitu ya, tidak boleh cantiknya berpahala. Nah ini yang sangat penting yang belum saya sampaikan dari Jawa. Cantik kita itu harus menjadi cantik yang berpahala, bukan cantik yang sia-sia karena dosa, karena dipaparkan di mana-mana. Karena ini cantik yang dari dalam. Cantik dari dalam, cantik berpahala. Jadi kalau jargonnya Al-Zina itu kulit itu harus sehat, karena kalau kulit sehat sudah pasti cantik. Jadi kalau pengen cantik saja belum tentu sehat, itu tidak bisa tahan lama. Tapi kalau kepengen permanen cantiknya, kita harus sehat. Sehatkan dulu kulitnya, baru cantik itu akan mengikuti, glowing itu akan mengikuti. Jangan ikut-ikutan yang temennya A, kita ikut-ikutan, ternyata itu berbeda.
Oke. Dan ini sebelum ditutup ya Bu, kira-kira Alzena ini masih sesuai dengan kantong kita kan? Alzena sangat terjangkau. Satu paket produk skincare basic. Makanya saya kepengen membuat edukasi itu kenapa? Karena skincare basic itu tidak mahal. Saya jual itu 200.000. Mulai harga 200.000 itu sudah untuk skincare basic, itu aja sudah pendampingan dengan dokter, sudah pendampingan dengan beauty konsultan, sudah ada linknya di mana-mana bisa, secara online, secara offline, konsultasi gratis semuanya dengan uang 200.000. Ternyata sangat ekonomis ya, Bapak dan Ibu dan sobat Bincang Seru di rumah. Dan ternyata memang tadi seperti beliau jelaskan bahwa merawat kecantikan dengan sehat, kulit yang sehat itu ternyata tidak sangat mahal, sangat terjangkau ternyata treatment gitu. Saja treatment biasanya kita facial kita mengikuti pasien, budget pasien berapa sih? Oh gitu Dok. Iya, misalnya Dok, saya hanya punya uang 100.000 buat sebulan. Ya kalau 100.000 kita hitungkan apa saja produk yang bisa dibeli, apa saja yang terjangkau. Jadi kita ikutin aja. Kan kita tidak bisa memaksakan wanita itu harus tampil bagus, skincarean, tapi ternyata uangnya nggak dari suami, nggak dikasih banyak. Itu yang jadi keluhan sekarang tuh, apalagi pandemi. Jadi kita bisa mengekat tergantung budgetnya. Okay. Jadi kalau ke gerai Alzena, Mbak, budgetnya berapa? Kadang itu ditanya. Jadi, oh saya hanya ada 100, iya nanti 100 ada namanya treatment seperti ini yang sesuai dengan keluhan dan jenis kulit. Wah ternyata sangat menarik ya, tadi belum kita kulik. Dan alhamdulillah tadi produk-produk Alzena ternyata memang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai kelas gitu ya, karena ternyata memang bisa disesuaikan dengan budget, kemudian disesuaikan dengan, ya ternyata hasil tadi ya memang sesuai dengan kan tipe-tipe orang berbeda-beda ya, sehingga jadi memang kulit kita itu berbeda. Kadang ada yang berjerawat kita perlu tambahan, misalnya ada tambahan obat atau tambahan apa. Tapi kalau untuk skincare basic ada pembersih, sabun, sunscreen, pelembab, dan itu udah cukup 200 itu sudah cukup. Ya alhamdulillah. Untuk merawat dan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah dalam bentuk kulit. Ternyata begitu, karena image kita dokter kulit itu produk dari dokter kulit itu ternyata sangat mahal, ternyata enggak, sangat ekonomis dan terjangkau untuk produk itu 200. Ya, ternyata sangat terjangkau oleh kita semua. Dan kadang-kadang memang kalau beli satuan pun bisa dijumlah, kalau dijumlah hasilnya bisa lebih dari itu ya, biasanya yang di pasaran. Jadi alhamdulillah. Belum ada tambahannya itu tadi, ada tambahan konsultasi gratis, kemudian ada pendampingan dengan beauty konsultan setiap saat, setiap waktu, bisa edukasi, dapat edukasi setiap hari. Jadi pasien Alzena itu edukasinya tiap hari. Bagaimana merawat kulit, bagaimana make up yang benar, bahan-bahan yang bagus apa itu tiap hari kita berikan ke pasien kita. Dengan via WhatsApp atau gimana? Iya, dari grup, dari kita memberikan suatu edukasi ke media sosial, memberikan share untuk kita tipsnya bagaimana cantik itu sehat, itu semuanya ada di kanal kita semua. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, dan ternyata Alzena sudah ada di seluruh Kabupaten Pati, bahkan sampai di Jawa Timur dan beberapa kabupaten di sekitar Jawa Tengah gitu ya Bu ya. Semoga seperti yang disampaikan oleh beliau, tahun berapa Bu tadi visinya? 2025 101 cabang. Oke, 2025 101 cabang, dan pastinya membuat produk yang bisa diakses seluruh Indonesia, bahkan mungkin nanti bisa mendunia, dan yang paling pokok adalah memberikan lapangan kerja untuk banyak orang. Itu yang menjadi di balik itu semua adalah motivasi dari beliau. Iya, yang penting bisnis itu tidak hanya uang, tidak hanya kaya, tidak hanya miskin. Bisnis itu harus bermanfaat untuk kita, untuk semuanya, dan juga ada rasa berbagi di situ. Alhamdulillah, sangat menarik sekali, dan karena waktu, sekali lagi semoga beliau masih berkenan di kesempatan yang lain bersama dengan Biru Bincang Seru. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.